kehilangan teman, kayak people tuh come and go gitu loh. Jadi Mhm. kayak mau ngelepas teman, mau dapet teman kayak Halo Smoners, kembali lagi di Podcast For You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Nah, kali ini kayak biasanya nih, Podcast For You telah kedatangan tamu yang spesial banget. Nah, kakak cantik ini merupakan alumni SMA Negeri 1 Manggar tahun 2019. Hadir di sini bersama kita Kak Michelle. hai guys, hai Nadira. Halo Kak, sapa-sapa dulu dong Kak buat Smoners. Hai Smoners dan hai Nadira, salam kenal karena kita baru ketemu hari ini Benar, banget. benar. Hai, nama aku Michelle Ainulna Sharon. Lulus tahun 2019, biasa dipanggil bisa Michelle, bisa Kak Mas juga, Kak biasanya Mas. teman-teman panggil gitu ya. Wah, cute banget Kak Mas. Halo Kak Mas. Hai. Aneh. Michelle aja ya Kak, Michelle ya. Ya, Oke. apa aja, up to you. Oke. Selamat datang nih Kak di Podcast For You. Gimana nih Kak? Rasanya duduk di ini bangku apa ya namanya? Ini yang Bangku duduk di panas. sini, iya, ini yang duduk di sini kayak alumni-alumni berprestasi loh Kak. Wah, keren sih ini. Kayak kenapa aku lulus baru ada ini broadcasting. Keren Wah. sih, luar biasa. Alat-alatnya juga sangat canggih dan mendukung. Wah. Oke. Ini Kakak udah lama nggak sih nggak ke SMA atau baru nih mungkin? Baru 2 tahun. Baru 2 2 tahun tahun. baru lah ya. Iya, ini udah ada perubahan yang Kakak notice nggak sih dari Semansa? Ini sih berubah banget ya. Oh, oke. Dari koperasi jadi ruang broadcast. Koperasi, dulunya koperasi nih Kak. Dulunya koperasi di tempat jajan. Sekarang udah jadi Di ruang, ruang broadcast. iya udah keren ya Kak. Keren banget sih. Oke, jadi Kak Michelle ini kan, nih ya aku kan kita kan nggak sempet ketemu nih ya Kak di SMA. Cuman aku juga denger-denger nih ya Kak. Dengar eh, dari siapa ya? dari siapa-siapa aja lah, Kak, yang tahu-tahu aja lah ya. Ini rame nih. Kak Michelle itu salah satu siswa SMA Negeri 1 Manggar yang istilahnya aktif banget nih dulunya. Jadi kayak banyak ikut organisasi segala macam, tapi di akademiknya juga masih bagus gitu. Kakak juga dulu kalau nggak salah ikut OSN juga ya Kak, Olimpiade. Ya sempat ikut seleksi sih, baru Mhm. di kabupaten aja kayak. Itu bidang apa tuh Kak? Bidang TIK, informatika ya. Sama dong ya kita. Oh iya, Iya. Wah, itu berarti seru kan? seru. Coding ya Kak. Ke coding. Terus dari OSN juga di bidang olahraga Kakak ikut bulu tangkis ya Kak, sukanya bulu tangkis. Nah, itu bulu tangkis. Terus Biar balance lah ya. iya, makanya terus organisasi udah kayaknya nggak perlu dibilang lagi ya Kak, Kakak aktif banget. Terus di ini yang aku notice-nya itu di bidang seni. Kakak dulu berhasil ikut Gita Bana Nusantara sampai ke nasional ya Kak. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Ini keren banget. Itu tahun berapa tuh Kak? Itu tahun 2018. 2018. Pas kelas 3. Pas kelas 3. Itu kalau nggak salah dulu kita SMA Negeri 1 Manggar itu 4 orang ya Kak yang ke Jadi itu nasional. tahun paling beruntung sih. Kan biasanya perwakilan dari setiap provinsi itu 4 orang. Mhm. Biasanya dari beda-beda kabupaten gitu. Nah, tahun 2018 udah dari satu kabupaten, satu sekolah. Ada yang satu bangku malah. Keren banget tuh. Wah, Kakak jadi salah satu dari 4 orang itu ya Kak ke Mm-mm. nasional. Bisa nyanyi di Istana Negara. Wih, keren banget sih. Tuh Kakak, aku jadi penasaran nih Kak. Karena aku kalau boleh jujur nih ya Kak, aku agak no lab gitu. Sedangkan Kamu Kakak kayaknya yang tampil kakak di sini dulu tuh nggak ada yang nolak deh. Bohong nih. ini satu-satunya kegiatan aku di luar Oh, belajar gitu. nih Kak. Jadi Kakak dulu kan organisasi aktif, segala macam aktif. Aku jadi penasaran tips manajemen waktunya nih Kak. Kayak Kakak dulu Hmm. gimana tuh Kak? Oke, manajemen waktu. Gimana Mhm. ya jelasinnya? Jadi orang tuh punya timingnya tuh beda-beda. Oh iya. Ada yang suka belajarnya subuh-subuh, ada yang suka tengah malam gitu kan. Jadi kalau tips sih lebih ke cari yang nyamannya sih. Oke. Jadi punya timing sendiri. Bisa diatur, jadi semua kegiatan tuh bisa terlaksana dengan baik. Maksudnya maksimal gitu loh, nggak sekedar ikut-ikut doang. Iya benar. Karena aku juga kadang mikirnya
kalau ntar ikut ini ikut itu malah jadi kayak Tabrakan nggak, semua gitu iya kan. nggak maksimal segala macam. Tapi Kak Michelle keren banget, dan itu semuanya kakak dulu kayak itu emang minat semua ya kan kak, kayak bulu Ya tangkis, kebetulan nyanyi. agak maruk ya. Kayak semua diikuti, tapi kayak ya apa ya, masa-masa belajar gitu loh, masa Mhm. coba ini itu, jadi semua Iya. dicoba ya, nanti ya yang mana yang paling cocok diterusin dilanjutin gitu kan. Mhm. Dan Tapi sampai sekarang juga masih random sih sebenarnya, suka ikut sana sini, tapi ya yang penting dijalanin dengan baik aja. oke, tuh aku juga jadi penasaran, berarti kalau kita aktif gitu kan supportnya dari environment kita berarti oke juga ya kak. Kalau kakak dulu Hmm, gimana tuh dari keluarga lihat kakak yang wah ini aktif banget nih anak gitu kan? kalau keluarga sih emang supporter nomor satu ya, support Wah. system nomor Mhm. satu. Terus teman-teman juga, jadi ya emang bener sih itu, lingkungan tuh mempengaruhi banget. Jadi Iya. kalau kita tumbuh di lingkungan yang sangat mendukung itu bener-bener bikin kita lebih semangat sih. Dan Mhm. orang tua juga emang sangat mendukung, mau ikut kemana aja yang penting itu hal positif ya, itu pasti Iya. didukung, kayak diantar di misal butuh latihan Mhm. dicari tempat latihan kayak gitu. Wah, keren banget. Tuh ada tips nggak kak? Oh, ini kalau support keluarga kan kita nggak bisa ya milih keluarga gitu ya, nggak Ya bisa nggak tuh bisa. nggak ada. Tapi kalau misalnya lingkungan lain nih, kayak misalnya dari pertemanan segala macam tuh kakak ada tips nggak? Nih kayak tadi sama-sama teman sebangku gitu kan, Ah. GBN nasional. Nah itu ada tips untuk cari circle pertemanan yang mendukung kita nggak sih kak? eh Gimana ya jelasinnya? Kalau aku bilang di pertemanan ya jangan takut lah, maksudnya jangan takut kehilangan teman, kayak people tuh come and go gitu loh. Jadi Mhm. kayak mau ngelepas teman, mau dapet teman, kayak ya itu pasti terjadi. Jadi kayak sama siapa aja, selama emang itu lingkungan yang bagus yang membangun pribadi kamu itu, ya udah berarti itu jalan yang benar gitu. Oke. Jangan takut untuk melepaskan yang tidak baik. Kalau bisa Ah. kita tuh membawa pengaruh yang baik buat teman-teman yang harus kita bawa keluar dari lingkungan yang kurang baik itu. Oh iya Gitu betul, bener guys. banget. Karena kan kita kadang takut-takut nih ya mau Mm-mm. bilang say no gitu Iya, ya ke ntar kita teman. mau ke jalan yang bener, ntar nggak punya teman gitu kan, Iya. kayak bodo amat lah. Asik nih, keren banget ya. Oke kita jadi karena kebanyakan nostalgia nih. Tadi lupa nih ngenalin bahwa Kak Michelle ini sekarang merupakan mahasiswa di universitas mana nih Kak? Di Universitas Udayana di Bali guys. Anak Bali. Ayo mau jalan-jalan. Wah keren banget nih Bali. Ya aku jadi penasaran nih Kak. Kalau kita nih Kak di SMA itu kebanyakan ya pada kepikirannya kalau sekarang kuliah ke Jawa gitu ya Kak. Kalau nggak ke Jawa mungkin ke UBB gitu ya yang sama di Bangka Belitung. Kalau Kakak dulu kenapa tuh jadi kepikiran mau ke Udayana Bali? Itu random aja sih guys. Jadi sebenarnya pilihan pertama juga masih di Jawa ya, Jawa Mhm. Barat di IPB. Oke. Pilihan kedua di Bali. Soalnya waktu itu diskusi juga sama orang tua, di Bali juga dikasih ya. Ya udah, saya keluar dari zona nyaman, cari yang jauh, sekalian cari pengalaman ya, pengalaman hidup juga Iya. kan, jauh dari orang tua. Iya. Bali gitu kan. Bali sebenarnya jauh banget enggak sih, masih di Indonesia lah Iya. ya. Wah itu sebelumnya ada sempat kepikiran gak Kak? Misalnya dari awal SMA ada kepikiran mau ke Bali nggak gitu? Sama sekali enggak sih, bener-bener Sama sekali kepikirannya nggak. di akhir banget tuh. Di akhir waktu pilih kampus waktu SBMPTN tuh. Wah langsung ya Bali Udayana gitu. Wah itu oh ya kakak jurusan apa nih kak? Aku jurusan biologi. Jurusan biologi. Wah ini kita tadi bahasnya kakak Olimpiade Informatika, tapi jurusannya ini jadi biologi. Kenapa tuh? Ya itu juga random lagi guys. Ini fun facts aja. Aku pilih biologi karena nilai UN aku paling tinggi biologi. Wah ini kita udah nggak Tapi ada UN lagi. emang seru sih biologi ya. Oh. Maksudnya luas banget gitu loh dunianya. Menarik. Oh jadi nggak ada kayak salah jurusan nggak ya kak? Sejauh ini enggak sih, merasa cocok-cocok aja. Wah keren banget. Karena kita sekarang udah nggak ada UN nih kak. Jadi nggak bisa ini nilai UN paling tinggi yang mana nih ya? Nilai rapat aja lah ya. Ya tapi kan emang ya di umur segini kita juga nggak tahu kan maksudnya ke Labil ya, depan masih iya labil. mau ambil apa gitu kan. Dan ya sah sah aja sih ya pilihnya random, ya udah tembak biologi gitu kan. Dan ternyata suka dan enak juga ya kak jalaninnya. Wah tuh ada tips gak mungkin di awal ada kesusahan gak sih kak, maksudnya kayak ini bidang mungkin baru atau segala macem?
Kalau bidang baru sih enggak, kan waktu di sekolah juga Iya, oh ini ya iya kan udah IPA, ada. jadi Mhm. masih sejalan lah. Mhm. Dan emang suka sih Oh, sebenarnya emang basic sama suka. biologi. Wah, oke oke oke. Itu kalau di biologi sendiri Kakak S1 ini murni ya, Kak? Ya biologi murni. Itu ada peminatannya nggak sih, Kak? Ada sih nanti konsentrasinya, ada yang ke Oke. mikrobiologi, ada yang Mhm. ke genetika, terus ada Oke. yang ke ekologi, Oh, macam-macam sih, struktur fisiologi kayak gitu. kalau Kakak apa nih Aku ke tertariknya? ekologi. Jadi aku suka Ekologi. jalan-jalan, guys. Suka Wah. lingkungan gitu kan, jalan-jalan. Mhm. Asik. Wah, asik banget. Nih, oh ya semester kau udah semester berapa nih? OTW semester 8. Lagi nyusun nih, Wow, guys. lagi nyusun ya. Ini good luck, semangat. Thank you. Semangat Ini udah juga. di akhir-akhir Akhir SMA, ya, akhir kuliah. sama ya, Kak. Oke oke. Oke, jadi aku dengar-dengar juga nih, Kak. Ini dari mana-mana ya dengar-dengarnya. Kakak juga di kuliah nih masih aktif ya, Kak? Iya. Gimana nih? Puji Tuhan sangat aktif ya, Sangat aktif terlihat bugar. Iya, emang masih aktif sih. Kayak apa ya? Aku berasa kalau nggak ada kegiatan tuh kayak nggak enak aja gitu. Oh, ini mau dikasih tips jadi nolet enggak nih, Kak? Jangan deh. Aku Jangan sudah ya. terbiasa seperti ini. Oke oke. Um, eh, oh ya, oh ya, aku juga dengar-dengar tahun kemarin itu Kakak jadi mawapres nih ya, Kak, mahasiswa berprestasi di Udayana. Bener gak nih? Benar, guys. Cerita dong, Kak, itu gimana tuh? Jadi Eh, awal mulanya sampai ikut seleksi mawapres itu. Oke, jadi kan emang suka ikut kegiatan-kegiatan Mhm. kan, ya ngumpulin sertif lah. Emang penting sih di kuliah tuh ada namanya SKP, Oke. yang kredit partisipasi gitu. Jadi emang sebenarnya niatnya ngumpulin itu, tapi ternyata emang tiap tahun itu ada namanya seleksi mahasiswa berprestasi. Ada dari tingkat fakultas, univ, ada juga sampai wilayah nasional gitu kan. Oke. Nah kebetulan tahun kemarin aku dikasih kepercayaan dari jurusan, dari prodi, terus seleksi di fakultas, dan itu puji Tuhan lolos peringkat 1 di fakultas. Terus Wow. nextnya kan persiapan tuh di univ, dan di univ Mhm. kemarin emang sayangannya berat-berat ya guys, soalnya mereka juga orang-orang hebat gitu, dan di sana puji Tuhan masih bisa lah 5 besar, peringkat 5 gitu ya. Keren banget. Nih, aku jadi penasaran nih, Kak. Kalau dulu nih ya, kalau masa SMA kan kita kayak mungkin masih tinggal sama orang tua, masih kayak banyak kegiatan tuh support dari orang tuanya masih kuat banget nih. Kalau kalau udah jadi mahasiswa gitu, apalagi Kakak di Bali gitu ya, udah ya lumayan jauh lah ya dari orang tua. Itu gimana tuh, Kak? Cara jadi istilahnya mahasiswa yang tetap aktif, berprestasi, tapi juga kayak di akademiknya juga nggak terabaikan gitu, Kak. Tips dong, Kak, nih udah mau Em, jadi mahasiswa juga nih. Gini, tipsnya ya sebenarnya kalau support tuh masih sih support online lah ya, nggak Oh, support moral iya. pastilah, tetap lah dari orang tua, dari Mhm. teman-teman juga. Kalau tipsnya tetap apa, tetap aktif gitu ya, Iya. tetap berprestasi, tetap ini sih, harus memacu diri sendiri. Oke. Kayak kita tuh nggak boleh biasa-biasa aja, harus keinginan, punya keinginan keinginan selalu lebih gitu loh. Jadi ada I target see. lah. Wah. Kalau soalnya kalau kita ya polos-polos aja, kayak santai jalannya lurus-lurus aja tuh kayak nggak seru gitu. Harus ada challenge. Oh, ini Kak Michelle nih suka challenge ya, Kak. Wah, keren banget. Wah, ini oh ya aku jadi keinget nih, Kakak ini istilahnya yang buka jalan bagi anak-anak semansa untuk ke Udayana gitu. Kita bilangnya gitu ya, karena eh, semenjak tahun Kakak, abis itu tahun-tahun selanjutnya itu selalu ada kayak anak semansa Hmm, yang ke Udayana gitu ya. iya. Itu eh Itu juga kami bersyukur banget sih, maksudnya bisa uh-huh. keterima di Udayana, karena sebelumnya mungkin katanya ada yang pernah ke Udayana juga Mhm. dari Semansa, cuman udah lupa sih Udah tahun ya, berapa, udah udah lama ya, lama ya. udah lama kosong lah. Mhm. Terus setelah itu aku masuk, terus setelahnya setiap tahun ada, walaupun cuma Iya. satu-satu gitu ya. Makanya habis ini teman-teman daftar lah. Ya, ini promote nih, promote. Iya, promote sekalian biar rame gitu. Iya. Kan Bali Belitung Iya, masih saudara lah. benar, Bali terpotong ya, Kak. Iya, katanya Belitung. sih gitu ya. Ini boleh dong spill di Bali. Jadi anak Bali nih gimana nih, Kak? Seru guys. Bali tuh banyak liburnya sesuai namanya ya. Jadi Oh, tingkat Bali banyak toleransi libur. di Bali itu tinggi banget kan.
Oh. Jadi karena di sana juga kental sama budayanya, jadi setiap ada upacara adat, upacara keagamaan, mau agama yang mayoritas di Bali sendiri Hindu maupun agama-agama lainnya itu kayak saling menghargai. Jadi emang dikasih space gitu, dikasih waktu luang, waktu 1 hari libur untuk merayakan gitu. Semua sih, semua Wow. agama digituin di sana. Jadi emang toleransinya juara. Jadi gas ya ke Guys, Bali. jadi sana vibes internasional loh. Ayo Oh. guys. Jadi Kak Michelle yang selanjutnya ya. Wah. Oh iya, aku jadi mau curhat dikit. Wis, curhat. Eh, jadi kan ini aku udah di kelas 12 nih, Kak. Mhm. Jadi sebentar lagi mau kayak sibuk ya SNBP ya namanya sekarang, SNBP, SNBT. Dan aku juga dengar-dengar kayak dari teman-teman itu sekarang banyak yang mutusin buat nggak lanjut kuliah nih, Kak. Mungkin ya alasannya banyak ya, dan salah satunya itu banyak yang mereka maunya langsung kerja aja gitu, nggak usah kuliah gitu. Kalau dari kakak sendiri mungkin bisa dong kasih apa ya, motivasi mungkin wejangan buat teman-teman gitu. Iya guys, jadi kayak sebenarnya aku mau ngajak temen-temen nih, Mhm. jangan puas dengan diri yang sendiri sekarang ini di Mhm. sini. Kayak kita tuh harus mengenal dunia luar juga. Dan itu di sana udah tertera ya, hal-hal hebat tidak datang dari zona nyaman. Jadi harus keluar Oh. dari zona nyaman. Karena Mhm. apa ya? eh, di luar sana itu kita bisa dapet pengalaman-pengalaman baru. Dan kalau tadi kan dibilang teman-teman banyak yang nggak mau lanjut alasannya mau kerja gitu kan. Mhm. Itu kan ya kurang lebih karena alasan ekonomi lah. Iya. Tapi jangan pernah jadiin alasan ekonomi itu jadi hambatan gak mau kuliah, karena sekarang tuh banyak banget, ada 1.001 cara Iya. untuk eh, melanjutkan pendidikan itu gratis gitu loh. Benar, benar, benar. Kayak sudah banyak beasiswa dari mana-mana pun itu kan. Iya, benar, benar. Tuh, oh iya, sekarang masuk perguruan tinggi juga dimanapun kayaknya ada jalur prestasi juga deh. Jadi Oh bukan iya, cuman benar, benar. SN, SB doang. Jadi jalur prestasi juga bisa. Itu guys. Jadi Banyak jalan lah iya, banyak jalan menuju Roma. Menuju Bali. oh iya, menuju Bali ya. Oke, ini Kak ada harapan gak sih? Tadi kan kita motivasi buat siswa-siswa. Sekarang untuk Semansa nih, kan tadi Kakak bilang nih koperasi udah jadi ruang broadcast gitu ya. Mungkin harapan buat Semansa selanjutnya gimana? Koperasi jadi apa lagi nih? Waduh, koperasi jangan dirubah lagi lah. Nanti gak ada tempat belanja. Harapannya buat Semansa sih semoga bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang baik, yang keren-keren, yang Amin. yang bisa bersaing lah di luar sana. Karena emang sejauh ini sih lulusan-lulusan Semansa itu cukup kuat ya bersaing di luar sana, maksudnya nggak kalah lah sama Salah satu ya. orang-orang di luar lah, sama yang pulau-pulau besar gitu Mhm. kan. Dan ya itu sih, semoga teman-teman di sini juga semangat untuk nantinya melanjutkan ke perguruan tinggi, maksudnya meraih cita-cita yang lebih lah, jangan stuck di zona nyaman gitu. Asik. Dan semoga ini broadcast timnya ini makin keren guys, keren banget ini, parah. Thank you Kak. Wah ini Iya. kita udah ngobrol-ngobrol ya bareng Kak Michelle. Ini keren banget. Kakak tadi kan udah sedang menyusun skripsi ya. Mhm. Semangat. Thank you, semangat yang mau ujian nih. Wah. Masih lama ya ujiannya? Masih lama gak sih? Kita nggak ada ujian ya? Udah ada atau enggak nih Enak ujian? banget ya guys. Gak apa-apa, ujian Iya. hidup masih banyak. Oke. Oke, jadi kita udah ngobrol panjang lebar nih sama Kak Misha. Makasih banyak ya Kak udah sharing-sharing sama Makasih kita di juga sini. kesempatannya. Iya, ini kita baru pertama kali ketemu. Semoga nanti selanjutnya kita bisa sharing-sharing lebih jauh lagi ya Kak. Cerita-cerita suasana Bali lebih lagi ya Kak. Iya. Oke. Yang pasti aku akan bikin kalian untuk kepingin kesana. harus ke Bali ya. Oke. Jadi teman-teman tadi kita udah ngobrol bareng Kak Michelle. Buat kalian yang mungkin tertarik mau kuliah di Bali nih, jadi kayak Kak Michelle, boleh aja ke Udayana ya Kak. Boleh. Kalau mau tanya-tanya juga boleh. Dulu Iya. sempet sih ada yang tanya-tanya juga. Mungkin mau apa Instagram atau apa nih? Promo juga ya. Ada di running text di bawah. Oke, thank you, makasih banyak ya Kak. Dan teman-teman semua juga tadi kita udah dapat banyak banget tips dari Kak Michelle tentang motivasi ya Kak, caranya tetap berprestasi dan juga tetap aktif dan jangan nyerah sama keadaan juga ya Kak. Oke, makasih banyak nih Kak. Kita mungkin terakhir tagline
Jadi podcast for you, berkarya, berbagi, menginspirasi. Boleh ya Kak? Oke. Oke, podcast for you, Berkarya, berbagi, menginspirasi. Yeay.